Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan surat Al-Fatihah terlebih dulu. Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa kesalahan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mengampuni dosa kesalahan kedua orang tua kita, begitu juga orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, bil khusus guru-guru kita. Alhamdulillah, terkenang bagi saya tadi sedikit terlintas guru-guru yang telah mengajar kepada kami, ya, wabil khusus Kiai Haji Ishak Latif Tebu Ireng, kemudian Kiai Maksum Yusuf Arisalah Ponorogo, dan semua yang pernah mengajar, ya mudah-mudahan mereka yang telah tiada diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bacakan surat Al-Fatihah sekali lagi untuk orang yang telah berbuat baik. Ada Pak Tony Alfritanto, alhamdulillah, yang setiap bulan rutin memberikan dananya, ya, sebesar 1 juta rupiah, luar biasa, ya, alhamdulillah. Kemudian kami kalurkan untuk yatim Cikoromoy, desanya Bu Neng. Alhamdulillah sudah berjalan beberapa bulan, jadi kita aktif walaupun kita di sini, ya, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Begitu juga tadi ada yang memberi air, ya Bu, ya, Bu Rina, ya, mamanya Fatur, ya, kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa balas dan diberikan keberkahan dalam hidup mereka semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, alhamdulillah kemarin kita sudah bahas surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 5. Sebelum kita masuk ke 6 dan 7, kita kembali mengulas sedikit, ya. Jadi di sini kita sama-sama belajar, insya Allah. Jadi saya hanya sekedar menemani ibu untuk belajar, membimbing. Allah SWT jelaskan zalikal kitabul la raiba bafi. Jadi nggak boleh kita bersifat ragu terhadap Al-Quran, karena Al-Quran itu harus diimani dan diyakini kebenarannya, ya. Kemudian kalau kita meyakini kebenarannya, insya Allah Al-Quran itu jadi petunjuk bagi kita. Petunjuk bagi kita ketika kita mengimani, insya Allah kita akan diberikan petunjuk-petunjuk berikutnya, ya. Nah, Al-Quran jadi petunjuk, kata Al-Quran di sini, hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jika kita beriman, insya Allah mudah-mudahan kita menjadi orang yang muttaqin.
Tapi bagaimana supaya kita menjadi muttaqin? Allah Subhanahu wa taala memerinci sifat-sifat orang muttaqin yang mudah-mudahan kita bisa ikuti. Yang satu, alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita percaya kepada yang gaib, yaitu Allah. Yuqimuna shalah, kita senantiasa mendirikan salat. Jangan pernah tinggalkan salat. Nah, harga mati ya Bu, salat. 5 waktu itu harga mati. Nah, kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita juga harus bisa menginfakkan harta kita. Enggak perlu banyak, enggak ya, tapi sebagian saja ya. Kemudian juga kita di walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Kita harus mengimani ayat-ayat Al-Quran, kitab Allah, juga kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil. Dan terakhir kita diharapkan untuk beriman kepada dan meyakini adanya hari akhir. Ya, mengimani hari akhir, meyakini hari akhir artinya meyakini tahapan-tahapan yang berada pada hari akhir. Ya, berarti hari akhir itu adanya kehancuran dunia, kiamat, berakhirnya dunia, kemudian dibangkitkan, alam kubur dibangkitkan, kemudian ditimbang, ya kan, yaumul hisab. Nah, kemudian terakhirnya adalah surga dan neraka. Kalau kita mempunyai sifat itu 5 yang disebutkan ini, insya Allah kita senantiasa berada dalam petunjuk. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Kalau kita senantiasa dapat petunjuk, maka insya Allah kita beruntung. Maksudnya beruntung adalah masuk surganya Allah, dapat ampunan dan surganya Allah. Oke. 5 ayat ini adalah ciri orang beriman bertakwa. Kebalikannya, 2 ayat berikutnya adalah kebalikan dari beriman dan bertakwa, yaitu sifatnya orang kafir yang harus kita jauhi. Ya, tidak perlu kita ikuti, lempar sejauh-jauhnya. Jangan sampai kita mengikuti. Ya, sifat orang kafir diberikan oleh Allah, ya, ciri-cirinya di dalam 2 ayat berikut, ayat 6 dan 7. Bunda boleh baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Ya, siapa baca? Boleh? Dari mana dulu? Silakan, boleh. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, engkau Muhammad beri peringatan atau tidak, engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah menguji hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapatkan azab yang berat. Iya. Innalladzina, sesungguhnya alladzina orang-orang kafaru yang mereka ingkar atau mereka yang kafir. Jadi kafir itu adalah ingkar. Kafir terhadap apa? Ingkar terhadap apa? Kepada Al-Quran, ayat-ayat Allah. Hendak beriman pada Allah, hendak mau sholat, hendak mau mengeluarkan sebagian hartanya, hendak beriman kepada Al-Quran, hendak beriman juga kepada adanya hari akhir. Nah, itu orang kafir. Ya, orang kafir yang sudah dicap oleh Allah, yang sudah ditetapkan oleh Allah, sawaun alaihim, sawaun sama saja, alaihim atas mereka, bagi mereka sama aja. A'anzartahum am lam tunzirhum, kamu beri peringatan, enggak beri peringatan. Jadi kita ingatkan dengan Al-Quran, enggak kita ingatkan dengan Al-Quran, mereka juga enggak akan beriman. Diajak beriman, mereka enggak akan beriman. Karena kenapa? Itu karena mereka mengingkari ayat-ayat
Allah. Karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Nah, jadi ketika datang ayat-ayat Allah, mereka udah ingkar duluan. Ketika ingkar, maka ya, karena hatinya mereka ingkar, maka keingkaran berjalan. Datang lagi ayat-ayat Allah, diingkari lagi. Datang ayat-ayat Allah, diingkari lagi. Datang ayat-ayat Allah, diingkari lagi. Lama-lama keingkaran, kufur. Akhirnya kekufuran ini semakin menjadi. Kalau udah kebal, kekufurannya udah hebat, maka sudah. Akhirnya mereka tidak bisa lepas dari kekufuran itu. Maka bahasa Allah nanti adalah Allah sudah tetapkan dia. Nah, udah tetapkan menjadi emang orang-orang kufur. Jadi sebetulnya Allah tidak menetapkan mereka karena kita punya pilihan beriman atau kafir. Silakan kita pilih iman atau tapi karena dia ingkari terus, maka akhirnya perbuatan mereka sendirilah yang menjadikan mereka menjadi keingkaran mereka menjadi satu ketetapan Allah bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Tuh. Jadi, nah untungnya alhamdulillah ibu kalau diingetin pakai ayat-ayat Allah kan kita masih baca, masih menelaah. Oh iya, oh gitu ya. Nah itu berarti kita masih ada ciri orang beriman. Tapi kalau baca ayat Allah, dengan ayat Allah, udah nolak, lama-lama kekafirannya makin jadi, udah akhirnya jadilah tetap dalam dirinya kekafiran. Nah gitu. Jadi makanya kalau ada ayat Allah, ya insya Allah kita imani, ya yang kita yakini aja. Ya. Apa sih? Oh, kaki seribu. Ya, kita bisa lihat ayat surat 10, surat Yunus dari ayat 94. Suratnya surat 10, surat Yunus, ayatnya 94 sampai 96. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك 10:94. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. Ya, situ dulu Bun. 94. Baca Bu. Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Iya, Nabi Muhammad ditegur sama Allah, enggak boleh ragu terhadap ayat-ayat Al-Quran. Ya, terhadap ayat-ayat Allah atau Al-Quran. Nah, kemarin kan sebelumnya kita bahas bahwa zalikal kitabu la raiba fi, ya, enggak boleh ragu. Jadi orang beriman itu enggak boleh ragu terhadap isi Al-Quran. Karena kalau nanti ragu, mulai keraguan yang dipupuk adalah keraguan. Maksud sih ayat Quran bunyinya gitu sih? Maksud gitu? Ya kan? Ragu. Akhirnya lama-lama mendustakan. Kalau udah lama-lama mendustakan, akhirnya ditetapkan sebagai kekafiran. Lihat ayat 95-nya berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. Ya. Dan janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Nanti engkau
Nanti engkau termasuk orang yang rugi. Iya, jadi nggak mungkin kita mendustakan ayat Allah, tapi sebelumnya permulaannya pasti ada keraguan. Maka hilangkan keraguan itu. Teori pertamanya, alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi. Nggak boleh ragu sama Al-Quran. Nggak boleh ragu sama ayat-ayat Allah. Karena kalau udah ragu, habis ragu, timbulnya mendustakan. Kalau udah mendustakan, jatuhnya ayat 96. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. Sungguh orang-orang yang telah dipastikan mendapat ketetapan Tuhanmu tidaklah akan beriman. Ya. Jadi 96-nya adalah innalladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika. Inna, sesungguhnya alladzina, orang-orang haqqat yang sudah benar-benar ditetapkan oleh Allah. Kenapa Allah tetapkan dia? Alaihim kalimatu rabbika. Allah tetapkan mereka tidak beriman karena mereka ingkar pada ayat Allah. Maka salah satu kekafiran menyebabkan kita keluar dari keimanan adalah tidak percaya dengan adanya ayat-ayat Allah. Dengan Al-Quran. Ya, maka kita harus bina, pupuk terus, yakini bahwa ini adalah ayat-ayat Allah. Tidak ada yang salah, ya, tidak boleh diingkari, tidak boleh diragukan. Harus dipercayai semua ini ayat Allah. Tidak boleh iman sebagian, kufur sebagian, tidak boleh. Jadi harus dari awal sampai akhir harus kita imani. Nggak bisa pilih-pilih, nggak bisa tebang pilih. Ya, jadi harus semuanya diimani. Ya, kenapa mereka ditetapkan sebagai orang tidak beriman? Ya, karena mendustakan ayat Allah. Satu, dengar alif lam mim zalikal kitab. Aduh, pusing ganti. Tuh dengar ayat-ayat Allah udah nggak betah. Baca auzubillah aja. Wah, gini terus. Dah, kan? Lihat, mendengar, melihat, dah nggak betah. Apalagi tertanam dalam hati. Ini nolak, pendengaran nolak, mata menolak, hati menolak. Akhirnya ketika menolak, udah, akhirnya seolah-olah dia sendiri yang menutup. Ketika sudah menutup, ya sudah, Allah kunci langsung. Nah, itu yang ditakutkan, ya, jangan sampai terjadi pada diri kita. Naudzubillah. Nah, orang kafir karena dia menolak dengar ayat Allah dan melihat ayat Allah, membaca ayat Allah, memahami ayat Allah, maka ketika dia kunci nggak mau dengar, nggak mau lihat, nggak mau memahami, udah sekalian karena dia nutup kan. Ya kan, dengar ayat Allah kunci tutup. Ya sudah, dikunci mati sama Allah dari luar, ceklek. Bisa keluar nggak bisa kebuka lagi. Ya, kita nutup dari dalam, nggak mau dengar kan? Mata kita tutup dari dalam karena akhirnya dikunci dari luar oleh Allah. Udah. Kalau udah dikunci Allah dari luar, ya kita ada di dalam. Pendengaran, penglihatan kita, hati kita di dalam. Nggak bisa kita membuka yang ada di luar. Tinggal nunggu aja. Artinya sudah jadi ketetapan. Ya, maka mudah-mudahan kita keluar dari ketetapan itu. Ya. Nah, makanya lihat berikutnya, kembalikan kepada ayat kita. Ayatnya ayat 7 kembali Al-Baqarah. Ayat 7-nya, Bun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Ya.
Ayat 7. Kalau telah menguji hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat asap yang berat. Iya, khatamallahu ala qulubihim. Hatinya dikhatam. Dikhatam itu artinya dikunci mati, tutup. Karena tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Kemudian wa ala sam'ihim. Ininya, telinganya ditutup. Karena dia nggak mau dengar ayat Allah, dia nutup, nggak mau dengar, akhirnya dikunci langsung telinganya. Wa ala absarihim, nggak mau baca ayat-ayat Allah, nggak buka matanya untuk lihat ayat-ayat Allah, nggak mau lihat. Akhirnya kita menutup, ya, orang-orang kafir itu menutup sendiri, maka kemudian dikunci langsung dari luar Allah, ditutup langsung. Kalau sudah begitu, apa yang terjadi? Walahum azabun azim. Mereka dapat siksa dari Allah dengan siksa yang besar. Azim itu besar, ya, maksudnya dosa yang besar itu dosa yang berat, udah tidak bisa ditanggung lagi. Dosa-dosa termasuk bagian daripada dosa besar kalau udah nolak Al-Quran, ya. Kenapa Allah mengunci mereka? Karena perbuatan mereka sendiri, bukan karena Allah mengunci, ya. Allah mengunci karena mereka mengunci. Jadi udah sekalian dikunci sama Allah. Maka jangan kunci hati kita. Karena kalau kita kunci hati kita dari ayat-ayat Allah, Allah akan kunci. Jangan kunci pendengaran kita. Karena kalau kita kunci pendengaran kita dari ayat-ayat Allah, Allah akan kunci. Begitu juga. Kalau kita kunci mata kita untuk melihat ayat-ayat Allah, Allah akan kunci. Gitu. Jadi intinya buka hati, buka pendengaran, buka mata terhadap ayat Allah. Ya, makanya kalau ngaji ini harus pakai hati. Gitu. Ya, makanya kan kadang-kadang ada orang dikatakan kalau yang datangnya dari hati, insya Allah sampai ke hati. Kalau cuma di mulut ya udah sampai di mulut. Nah gitu. Cuma kadang-kadang kita nggak tahu ini keluar dari hati atau tidak kan kadang-kadang. Ya, yang mudah-mudahan kita keluar bisa dari hati kita, memahami ayat Allah dari hati kita, bukan karena terpaksa. Dipingin, datang ngaji Quran, biar dibilang orang solehah. Enggak, ya. Tapi hanya ingin membuka hati, ingin membuka pendengaran. Insya Allah. Kalau sering dengar kan, ya. Nanti Indah terbiasa ada kerinduan. Nggak dengar ayat Allah, ada kerinduan. Nggak lihat ayat Allah, ada kerinduan. Ya, ketika nggak memahami ayat Allah sedikit, iya, ada kerinduan. Oh iya, mau ngaji ya, ngaji karena ada kerinduan. Ya, ingin memahami, mendengar dan melihat. Makanya ada untungnya juga sih kalau kita mengaji. Kemudian kita lihat, iya, begitu ya, ayatnya itu ya, gitu kan, jadi enak. Kalau dengar doang, apa iya ya, iya enggak ya, kan itu masih nanya-nanya kan, ini, ayatnya ini ya, ini, gitu. Nah itu jadi kita nambah yakin, ya. Jadi kita belajar bersama. Jadi kalau nanti ada salah, saling membenarkan, ya. Ibu tegur saya kalau salah. Kalau ibu tahu, ibu tegur saya. Ya, itu. Makanya kenapa saya rekam juga nanti kalau salah, saya bisa perbaiki. Oh ya, berarti kemarin salah. Gitu. Itu ya. Insya Allah nanti diperbaiki. Kesalahan. Jadi kita saling belajar. Nah, ibu juga, ya, jangan berhenti belajar. Jangan belajar juga. Kepada siapa aja belajar, kepada siapa aja yang menyampaikan ayat-ayat Allah, ya nggak boleh lepas. Gitu. Saya juga sering tuh kalau pagi-pagi atau sore, kalau lagi pas kebetulan suntuk gitu ya, pagi atau waktu libur misalnya. Saya kan meliburkan diri Jumat, Sabtu, Minggu tuh untuk dakwah. Ya udah, kadang pagi itu saya setel. Ya, saya suka Fakhruddin Faiz, ya filsafat. Ya, iya saya suka misalnya, udah kejar aja. Ainun Najib, siapa lagi? Ya UAS, ya, udah dengerin itu aja, udah, ya, atau Quraisy Shihab, ya saya dengerin aja ganti-gantian.
Ya kadang-kadang mau umum ya udah saya generin Gita Wirjawan apa ya, atau perbandingan agama ya saya kejar aja ya. Yang lainnya Donditan, akhirnya dengerin. Nah gitu aja, kalau punya kesempatan dengerin aja. Bundanya juga gitu. Kalau lagi di apa namanya di dapur ya kan, sambil rajang sayuran, nah, suka dengerin buka tafsir ya. Cuma saya nggak ngerti, kadang-kadang bundanya pakai yang bahasa Inggris kan, Norman Alikan ya, Norman Alikan dari Amerika pakai bahasa Inggris. Oh saya mah bingung aja udah. Ngertinya yes no aja dah. Sedikit aja ya udah. Nah, ngerti, cuman ya putus-putus jadi nggak nyambung. Ya. 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 Ya bundanya buat listening. Melatih pendengaran. Oke, ya. Jadi ini. Kalau Allah sudah tutup, ya sudah. Gitu. Makanya lihat, jadi pada dasarnya bukan Allah yang menutup lebih dulu, tapi mereka yang menutup. Kemudian baru Allah tutup. Kita lihat suratnya, surat Al-Maidah. Surat An-Nisa, surat 4. Ayatnya 155. Nah, 4 ya, 155. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Maka kami hukum mereka karena mereka melanggar perjanjian itu dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, serta karena mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak alasan yang benar, dan karena mereka mengatakan hati kami tertutup. Sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka karena kekafirannya. Karena itu hanya sebagian kecil dari mereka yang beriman. Iya, jadi mereka itu, ini orang-orang Yahudi, ya. Mereka itu wa kufrihim bi ayatillah. Mereka kufur terhadap ayat Allah. Bukan hanya kufur pada ayat Allah, mereka juga kejam. Apa? Wa qatlihim. Wa qatlihimul anbiya. Mereka membunuh para nabi. Jadi banyak nabi itu dibunuh sama orang-orang kafir Korea, sama orang-orang Yahudi. Ibu dengar gak sejarah bahwa contohnya ya, nabi dan rasul ada yang dibunuh nggak mereka? Dibunuh. Siapa? Yahya, ya kan? Yahya mati dibunuh. Kemudian siapa? Bapaknya Nabi Zakaria. Kemudian setelah itu siapa? Nabi Isa mereka ingin bunuh. Ya, kemudian Allah selamatkan Nabi Isa. Balarafa'ullah. Allah angkat Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu enggak jadi dibunuh. Tapi bagi mereka, bagi orang-orang mereka yakin bahwa yang dibunuh itu adalah Nabi Isa. Tapi kalau kita enggak. Ya, subbihalahu adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Yang dibunuh adalah yang diserupakan dengan Isa. Nabi Isa sendiri Allah sudah diangkat derajatnya oleh Allah, diangkat kedudukannya, diangkat oleh Allah di sisi Allah. Nah, ya nanti akan turun pada menjelang hari akhir. Kekufuran mereka luar biasa. Mereka membunuh para nabi itu bighairi hak, tanpa kebenaran. Sebetulnya banyak nabi-nabi lain ya. Ini yang masuk catatan Rasul. Tapi selain itu banyak nabi-nabi yang dibunuh oleh mereka. Ya. Wa qaulihim qulubuna gulf. Mereka katakan hati kami tertutup. Tapi sebetulnya bukan mereka yang ya. Awalnya mereka menutup, kemudian Allah
tutup. Bal taba Allah tutup mereka, hati mereka. Kenapa? Bikufrihim, karena mereka kafir, karena kekafiran mereka akhirnya tutup. Nama kafir itu artinya tertutup. Kafaro itu sama dengan sataro, artinya tutup. Ya, Bu, ini namanya apa? Kalau ini kertas-kertas apa tuh? Ya, ini kertas-kertas. Nah, ini yang depannya namanya apa? Cover. Cover ini untuk apa? Nutup. Dinamakan cover yang nutup. Cover boleh jadi bahasa Inggris diambil dari kata Arab. Kufur. Penutup. Kemungkinan besar karena banyak kata-kata bahasa Inggris juga yang diambil dari bahasa Arab. Ya, sama seperti bahasa Indonesia diambil dari bahasa Arab bagian besar, banyak. Contoh ya, misalnya bahasa Inggris, gula apa gula? Sugar. Dalam bahasa Arab? Sukar. Sama. Nah, kemungkinan diambil dari bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia hampir banyak dari bahasa Arab. Ya, kita nggak pernah bilang yang ngapain? Sholat, bahasa Arab udah. Ya kan? Bulan apa? Ramadan, ya kan? Ngapain lagi? Saum, itu bahasa Arab. Haji, bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris kan pilgrim. Ayo kan? Itu. Dunia, akhirat. Itu kan bahasa Arab. Akhirat. Ya kan, jadi bahasa Indonesia kan akhirat. Akhir tuh, awal. Kita bilang sebut awal, ya. Awal dan akhir. Itu bahasa Arab. Kita bilang apa? Kursi. Bahasa Arab, kursiyun awalnya. Dulu kita bilang ini kolam. Ya benar, kolam. Kita ya. Sampai orang sekarang bilang kalau misalnya yang bahasa Arab kayak begini namanya kitab. Oh ya, tetap dari bahasa Arab. Itu. Ya. Bikin kumpulan namanya majelis. Ya, kan bahasa Arab. Ya. Hampir semua namanya juga hampir banyak dari bahasa Arab. Ada Nur Lela, Nur Cahyo, kan nurnya dari bahasa Arab, ya kan? Itu. Ya, jadi karena mereka sendiri kekafiran mereka, akhirnya Allah tutup. Karena mereka buat kafir, akhirnya Allah tutup. Hingga mereka akhirnya terkunci mati, nggak bisa membuka. Udah, kalau udah nggak bisa terbuka, ngapain? Ya sudah, kufur selama-lamanya. Kalau udah selama-lamanya apa? Ya sudah, alamat kedepannya di akhirat itu masuk neraka. Ya. Atau boleh jadi, kenapa mereka dikunci mati oleh Allah? Karena sebetulnya kita sama-sama punya potensi dapat petunjuk dari Allah. Petunjuknya apa pertama? Walaupun belum Al-Quran, petunjuk apa pertama? Mari kita belajar petunjuk di waktu surat Al-Fatihah. Dapat akal, insting, itu kan petunjuk awal. Akal kita, ya, insting kita, itu petunjuk. Tapi kadang-kadang petunjuk ini dijual sama kita tukar dengan kesesatan. Jual. Kadang ada yang ngejual petunjuk dengan Indomie. Ada yang jual petunjuk dengan beras, ya kan? Oh, karena lapar, udah nah, nggak apa-apa, gadaikan iman. Dengan beras 5 kilo. Padahal sebulan cuma dapat 5 kilo, digadein iman. Kan ada yang begitu kan? Karena ya itu terlepas dari apapun ya. Ya, lihat tuh Al-Baqarah ayat 175. Iya, kan ada Bu misalnya di daerah-daerah yang miskin kan. Nah, mereka diiming-imingin ya, kalau mau masuk agama ini mereka dikasih beras, ya kan? Kalau mau masuk agama ini pokoknya dijamin lah sebulan dapat beras.
Itu kan menggadaikan agama, bahkan menjual agama. Banyak kan yang Kristen-kristenisasi itu. Ya. Al-Baqarah ayat 175, boleh lihat. Masih dalam surat Al-Baqarah, surat 2, ayatnya 175. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan siksa dengan ampunan, maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Nah, bahasanya mereka menentang api neraka dengan apa? Satu, iman mereka ditukar dengan kesesatan. Nih, ya, dari kecil tuh karena keluarganya sudah Islam, terbawalah. Lihat bapak ibunya ngaji, lihat bapaknya sholat, ya, bapaknya saya sholat. Tapi ketika sudah besar, nggak sholat. Kenapa? Karena lebih cenderung kepada kehidupan dunia. Akhirnya datang iming-iming untuk pindah agama karena nggak menjalankan ibadah, akhirnya imannya tipis. Semakin tipis, akhirnya diiming-iming. Oh, agama ini loh, udah nggak usah macam-macam. Ya kan? Akhirnya pindah agama. Itu kata dalam Quran sama dengan menjual agama. Jadi menjual petunjuk Allah, menjual Islam, ya Islamnya dual. Yang dia terima apa? Agama lain. Dia jual, kalau dia dalam Islam dia dapat ampunan Allah terus. Nah, ampunan itu dia jual, dia ganti dengan azab. Dengan azab maksudnya apa? Karena dia mendustakan Allah. Kalau mendustakan Allah, maka setiap hari dia akan dapatkan azab. Ya. Kalau kita beriman pada Allah, dengan iman aja ini insya Allah menggugurkan dosa. Ya kan? Jadi insya Allah hidup kita ini insya Allah banyak dosa, juga banyak pahala. Maka tugas kita adalah mengecilkan dosa biar pahalanya lebih banyak. Kalau pahalanya lebih banyak, pamang sakulat mawazinuhu bahwa fi isatira dia balasannya timbangan pahalanya banyak, berat, timbangan dosanya sedikit, maka kita dapatkan ampunan dari Allah, dapat ridhonya Allah. Kayak gitu. Anaknya dari saya tuh kan semuanya turunan agamanya Islam. Kalau suami tuh pendeta, jadi tidak tuh Kristen. Iya, itu. Imannya nggak kuat ya. Iya. Saya yakin kenapa mereka bisa pindah seperti itu? Karena tadi, ya dia sudah beriman, tapi kemudian nggak menguatkan keimanannya dengan ibadah. Nah, mulailah nggak sholat. Kan tadi tipis, imannya tambah tipis. Akhirnya ketemulah dia dengan pasangan. Dia tidak lagi mempermasalahkan keyakinan. Udah yang penting sama-sama saling mencintai. Nggak apa-apalah, imannya berbeda. Orang saya juga nggak ibadah, nggak ada penguatnya, ya kan? Akhirnya digadaikanlah iman kita. Ikuti. Nah, itu kan ini bahasanya Allah. Jadi sama dengan menjual keimanan, menjual petunjuk. Nah, itu. Maka supaya kita tidak menjual petunjuk kita, ya biarkan tumbuh subur keimanan kita. Supaya tumbuh subur bagaimana? Ibadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ya itu. Ya tapi dari kecil juga itu yang ngaji yang itu tuh gimana? Ya iya, tapi kan setelahnya kan mulai pelan-pelan gak ngaji, ya kan?
nggak ngaji, kemudian nggak sholat, lama-lama kan imannya tipis tuh. Ketika tipis dengan, kalau dia kuat nggak mungkin, ya. Nah, kan kalau kita ngaji nih, awal ngaji lagi, ini tambah kuat, ini kita ngaji, nggak ngaji, lama-lama tipis. Pas ketika tipis itu datanglah setan yang menggoda kita, ya. Itu kan kemarin kita sudah pernah bahas kalau nggak salah ya. Surat Al-A'raf ya. Ya, oke, surat Al-A'raf surat 7. Ayat 175. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك 175 ya. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. Iya. Dan berkatakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Nah, gitu. Allah kan sudah ngasih nih ayat-ayatnya. Allah sudah ngasih kita kitab, sudah ngasih kita Al-Quran. Kalau kita lepas dari Al-Quran, boleh jadi seminggu enggak, masih kuat lah. Ya, 2 minggu enggak, masih kuat. Tapi kemudian kita baca, setelah 2 minggu, baca Quran, kuat lagi. Ya, lepas lagi. Dengar ayat-ayat, kuat lagi. Apalagi kalau kita tiap minggu kita baca lagi. Lebih-lebih lagi kalau tiap hari kita baca lagi, tambah kuat. Masalahnya kita udah dikasih, kita lepas. Kapan terakhir baca Quran? 3 tahun yang lalu kali ya. Udah. Maka kalau udah kayak begitu, Pak Bahus Syaitan, udah mereka diikuti Syaitan. Ya Bu, Pak Bahus Syaitan. Fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Nah, udah termasuk orang yang sesat. Oke, ya. Nah, gini kan kalau kita ngaji misalnya kayak gini. Anggap Ibu tiap hari nggak ngaji, minimal tiap minggu itu diperbaharui. Keimanan kita dicas. Nih baterai. Oh ya, kita bagi baterai cas biar lebih awet, biar nggak kan baca. Ini pakai. Ya. Bacalah ayat-ayat Allah. Nah. Ninggalin ayat-ayat Allah. Nah, lobet. Perlu nggak dicas lagi? Perlu. Jadi kita baca ayat Allah itu ngecas sebetulnya, ngisi lagi. Ntar baterainya tinggal 1, kita baca lagi, cas lagi 3. Apalagi kalau kita baca terus, ya kan? Nah, dia akan terus full. Gitu. Tapi kalau kita terakhir baca Quran kapan ya? Ya nggak tahu Pak. Pokoknya dulu lah. Masih mending Ramadan. Ada orang yang, ya kan, terakhir baca Quran, Masih kecil. Kapan waktu kecil? Waktu itu saya masih inget deh. Waktu itu masih Iqra 4. Ya Allah. Habis itu nggak pernah baca-baca, nggak pernah megang Quran lagi kan? Oh iya. Dari Baghdadi. Iya, turutan. Alif fatah, alif qalbah, alif kasroi, alif dama'u, ai. Sekarang mah tebel. Iya, ya. Nah, alhamdulillah. Jadi
Lihat Quran kita tuh, Quran kita. Kalau Quran kita udah cek, itu berarti dia banyak dibuka. Nggak apa-apa. Ya. Kalau Qurannya masih halus sebenarnya. Beli Quran yang gitu. Apalagi ya orang Amerika bangga udah ke bulan. Oh, kita baru buka Al-Quran udah ngebul. Kenapa? Karena jarang dibaca, jadi udah debu, jadi ngebul sama debu. Nah gitu. Jadi jangan sampai Quran kita, karena ini udah petunjuk gitu. Anggap petunjuk. Kalau petunjuk itu anggaplah Allah sering membahasakan kita Al-Quran itu sebagai nur. Salah satu nama Quran ada nur, cahaya. Ya, anggap dunia ini gelap bagi kita. Kecuali kalau kita ada cahaya, maka kita akhirnya pakai senter untuk cahaya supaya kita jalannya selamat. Ya kan? Jalannya ikutin jalan lurus, ikutin jalan yang udah ada. Walaupun jalan itu kadang-kadang keselek batu lah atau keprosok dikit, tapi masih tetap di jalur itu. Kalau kita nggak pakai, coba, nyasar kemana? Saya pernah mondok di suatu daerah Blitar, dulu nggak ada listrik. Jadi kalau habis ngaji jam 9 malam main ke rumah teman, ya, itu yang gelap semua. Ini kebun-kebun kelapa semua gitu. Jadi saya liatin kalau jalan gitu, liatin teman. Dia pakai rokok, kan? Ya, liatin rokoknya dia aja. Dianya nggak kelihatan. Bahkan sampai rumah baru terang karena ada lampu, ya kan? Lampu templok. Nah, oh iya. Nah, gitu. Kalau misalnya dia nggak nyalain rokok, mana? Dulu kita kemana-mana nggak tahu gitu. Nah, begitulah anggapannya. Kalau kita tinggalkan cahaya kita, udah. Maka kan nanti kan di Al-Baqarah itu kan di ayat 20-an itu kan ada kan masaluhum kamasalin naro qadanaro, ya kan? Falamma adha'at haulahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Itu, ya. Perumpamaan seperti orang yang menyalakan api. Setelah api menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Orang-orang kafir begitu kan sama Allah. Tapi orang-orang yang beriman ya tetap dia dapat bimbingan cahaya. Nah itu, insya Allah ya, karena cahayanya itu adalah Al-Quran. Mau kesini, oh jangan, ini zina haram. Mau kesini minum keras, jangan kesini haram. Oh ya udah lurus saja. Ya, lurus apa? Oh iya, sholat 5 waktu, walaupun terantuk-antuk 5 waktunya. Kadang-kadang subuhnya, wah 5:30, buru-buru. Ya nggak apa-apa, terantuk-antuk. Yang penting kan masih ada di jalan itu. Ya kan? Kalau lagi semangat, sebelum ajar udah bangun. Tapi kalau lagi kebangetan ya kita kan juga kadang-kadang kecapean atau boleh jadi imannya lagi turun, ya kan? Kita nggak tahu. Wah itu, imannya lagi turun, sholat, ntar aja dah. Ntar aja pas tau, jam 5 lewat, cepet-cepet tuh, asar, ya kan? Pak, kalau misalkan kita dengar aja subuh nih, terus barulah gitu, mimpinya tuh ngacak gitu. Oh iya. Yang aneh-aneh gitu. Tapi itu 5:30 aja. Itu pasti udah saya ingin. Nanti kalau kita merem lagi, langsung mimpinya tuh yang nggak aneh gitu. Iya. Sengaja biar bangun gitu. Mimpi yang serem biar bangun. Yang diubur-ubur orang lah, kita jalan kayak kesasar mana-mana gitu. Iya. Ketakutan ya. Makanya yang diincar sama Quran itu coba tadi ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawah. Ya, tutup, ada penutup. Hati, pendengaran, kemudian penglihatan. Ini yang terus dituntut oleh Allah. Hati, pendengaran, penglihatan. Hati, pendengaran, penglihatan. Hati, pendengaran, penglihatan. Karena emang tadi iman itu dari hati. Maka wajar aja kalau Agim
fokuskan, oh ya, jagalah hati, jangan kau nodai, ya, jagalah hati pelita ilahi. Nah, karena itu hati, nanti dari hati ya. Nah, karena nanti ini minta pertanggungjawaban nih. Nah, lihat tuh, masih tadi di surat 7, tadi ayat 175. Kita lihat 176, 79. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل Ulaika humul ghafilun. Ya. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak menggunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Iya. Nah, ini ada kekurangan kita kadang-kadang. Oh iya, kita baca Quran rajin, ya kan? Baca Quran itu, kalau kita baca Quran, kita baru dua potensi. Potensinya apa? Melihat, mendengar dan ya kan? Dari melihat kemudian kita suarakan, dari suara itu kita dengar. Atau paling kita dengerin murotol, berarti kita hanya mendengar, ya kan? Nah, berarti ada potensi satu yang ketinggalan, apa? Hati. Makanya berusaha untuk memahami. Tadi bacanya apa ya? Mau tahu nih artinya apa sih? Gitu. Ya. Pas sudah tahu artinya, oh begini, belum paham. Nah, tanyakan kepada orang yang lebih paham gitu. Nah, sekarang ya, oh kita rajin baca Quran tapi begini. Ya karena tadi tidak mengikuti pemahaman, hanya baca. Berfaedah nggak? Berfaedah, ya kan? Karena tiga ini. Tapi hanya sebatas yang dilihat, yang didengar, hatinya belum. Ya, nah, kadang-kadang ininya dengar, tapi ya udah dengar, langsung keluar lagi. Ya, jadi kadang-kadang baca ayat-ayat Allah sebagai pengantar tidur. Nggak apa-apa sih kalau kita lagi kelelahan, nggak apa-apa ya, pengen rileks sambil nggak bisa tidur, dengar lebih bagus daripada tidak sama sekali. Tapi kalau tiap hari dengar Quran tidur, bagaimana bisa memahami? Nah, makanya kenapa ya setiap negara itu ada terjemah Quran supaya kita bisa memahami. Minimal kita bacalah. Oh, bacalah Muhammad pada mereka berita orang telah memberikan ayat-ayat kami. Oh, jadi kalau maksudnya melepas ayat Allah itu apa? Kok kalau melepas ayat Allah diikuti setan? Melepas ayat Allah apa bagaimana? Oh iya, kita hafal, kita lepas hafalannya. Ya, tadinya biasa baca tiap hari 5 ayat. Nggak baca, berarti pas itu ikutin di setan, nyantol. Ya kan? Nah gitu, maksudnya melepas itu begitu. Biasanya baca, nggak baca, pada saat itu dia lepas, berarti melepas. Yang tadinya hafal, kemudian hafalannya hilang, berarti dia melepas gitu. Ya, ini yang paham. Kalau sudah terlepas gitu, maka yang terjadi adalah
kita kosong dari ayat-ayat Allah. Kalau kosong dari ayat-ayat Allah, artinya kita tidak ada penjagaan. Kalau nggak ada penjagaan, siapa yang jaga? Masuklah musuh, yaitu setan. Musuh kita datang, ngerayu kita. Oh iya, akhirnya kita, oh iya benar juga ya. Oh benar juga, akhirnya kita ikut. Akhirnya kita jadi sesat. Nah gitu, ya. Nah itu Mbak, insyaallah mudah-mudahan. Pak, tapi kadang ya Pak, saya kan kadang hafal tadinya hafal Al-Kahfi 10 ayat. Terus begitu saya ngapalin surat Al-Waqiah, itu lupa saya. Nggak apa-apa. Udah apa ini itu lupa Al-Kahfinya Pak. Ibu tahu supaya nggak lupa, Ya, gampang. udah Ya, terus. banyak menghafal, Ya. pasti banyak lupa. Sedikit menghafal, sedikit lupa. Nggak pernah menghafal, nggak ada yang dilupain. Nggak paham Ibu. Ya. Jadi kalau kita banyak menghafal, pasti banyak juga yang hilang. Ya, orang yang udah dites gitu ya, dia udah setoran gitu 30 juz. Itu belum tentu nanti ketika diulang dia bisa 30 juz lagi. Makanya disebut ketika dia udah setoran, dia hanya hafal melalui setoran. Mutkinnya belum tentu. Mutkinnya itu harus murojaahnya mengulangnya berkali-kali. Itu Ustaz Adhidan kok internet ya. Sampai saya ini tahu artinya ini. Nah, ibu kan ngelihat pas dia tampil, coba pas dia nggak tampil, dia Lagi ngapal. ya. Kita ngelihatnya pas lagi tampil, kalau nggak tampil coba, ya. Sampai apa gitu ya. Ya, kalau belum ketika nggak tampil, ya boleh aja sambil tiduran dia ingat-ingat, oh ternyata sampai apa. Jangankan seperti mereka, kita ya yang ketika kecil gini ya kan, saya juga, oh ya ntar yang sampai apa, oh nanti sambungnya ayatnya mana, kan mikir terus ya kan. Nah, jadi ketika kita beri, sebetulnya kita nggak akan berkurang, justru bertambah. Maka nggak ada orang yang memberi ilmu dia menjadi bodoh. Justru semakin diberi ilmu itu semakin pintar karena dia mengulang. Gitu. Maka ibu kalau udah dapat sampaikan. Ya, itu. Insya Allah. Jadi insya Allah nggak lupa. Sampaikan ke Pak Sumari. Sampaikan lagi Bu, ya. Nggak apa-apa Pak Sumari sampaikan. Pak duduk Pak sini Pak. Kata Pak Bambang, ya. Coba buka surat 7 Pak, Al-A'raf ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Wah, banyak orang yang dilempar ke dalam neraka dan jin. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi enggak paham. Lahum a'yunun ya, lahum azanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi enggak digunakan untuk mendengar. Lahum ya kan? Mereka punya penglihatan tapi enggak. Ya, mereka itu sesat. Balhum adol, bahkan mereka lebih sesat. Ya. Mereka itu kala an'am, sebagaimana binatang ternak. Balhum adol, bahkan dia lebih sesat dari binatang ternak. Ayat 179. Ya. Itu kan ketika saya buka begini, saya udah berusaha menghafal itu udah lama, cuman ingat lagi ayat begini. Oh iya. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum azanun la yasma'una biha wa lahum, ya dihafal dulu ya hafal, cuman kan kadang-kadang ketindih lagi. Nah dengan buka ini akhirnya apa lagi tuh. Ayat itu kan gitu. Ya, jadi apa yang kita beri insya Allah ingat. Kalau ilmu apa yang kita simpan malah hilang. Ya, ini yang sampaikan. Ada sedikit nih, ada pertanyaan Bu. Pertanyaan bagus dari beberapa tafsir. Kita lihat di Al-Baqarah tadi, ya di awal itu ayat 2, bahwa Al-Quran itu hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi dia jadi petunjuk bagi yang beriman bertakwa. Nah, kalau kepada orang kafir, Al-Quran itu jadi apa? Al-Quran itu jadi apa bagi orang kafir?
Coba. Jadi Al-Quran itu jadi petunjuk, tapi bagi orang yang bertakwa, beriman. Tapi kalau orang kafir, jadi apa? Ya. Boleh dibaca surat 17. Dikit lagi kita selesaikan. Ayat 17, ayat 82. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Ya. Ketemu? Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Iya. Jadi Al-Quran itu jadi petunjuk bagi siapa? Orang beriman. Bahkan bukan hanya jadi petunjuk, tapi jadi apa? Shifaun. Shifa itu artinya obat, penawar, racun. Racun apa? Racun hati. Jadi kalau ibu sakit hati, dengki, dendam, obatnya itu Quran. Sering baca Quran. Kasar orangnya baca Quran supaya lembut. Saya perempuan kasar banget ya sama suami. Saya kok kasar banget sama anak ya. Saya kok kasar banget sama istri ya. Supaya lembut bagaimana? Baca Quran. Jadi obat tuh. Saya, ya Allah kok lihat tetangga beli mobil kok panas. Ada berarti penyakit iri. Obatnya bagaimana? Baca Quran. Ya. Pelit. Saya kan pelit. Koret obatnya Quran. Shifaun. 5 sudur dalam ayat lain. Nah, juga dia menjadi rahmat. Jadi kalau dibacakan Quran rahmat, maka ibu kalau misalnya ada kesempatan rumah kita dijadikan tempat mengaji, seneng. Jangan takut ya. Ntar bagaimana nyiapin? Ya siapin aja apa yang ada, nanti tetangga juga waktu masih. Ya. Pengajian, repot nanti beresin lagi meja bangku, beresin. Justru senang. Kenapa? Ketika ayat Quran dibacakan di rumah kita, rahmat itu turun. Kalau rahmat itu turun kan kebaikan yang ada. Jadi ya. Kalau nggak datangkan orang baca ayat Quran, kadang-kadang kitanya sendiri malas. Ya. Ya, udah di rumah kita. Yuk baca Quran di rumah kita. Ada pengajian ibu-ibu, ya di rumah kita. Apa tuh? Nggak apa-apa. Kita yang ngadain pengajian, Pak. Tapi tempatnya di tempat lain. Di Pasum. Ya nggak jadi masalah. Tapi kan rahmatnya di Pasum. Rahmatnya di Pasum dan di kitanya. Tapi kan kalau di rumah kita yang ditebari dengan cahaya. Gitu. Nah, kemudian kata Allah, wala yaziduz zalimina illa khasara. Allah tidak menambah bagi orang yang zalim, orang yang kafir, kecuali Al-Quran itu jadi apa? Khasara, kerugian. Jadi setiap orang yang ingkar Al-Quran, baca Quran, ingkar Al-Quran, kerugian, malah dia sakit hati. Ya. Ada misalnya tangga ibu baca Quran. Kok suara berisik banget sih. Berisik banget. Akhirnya dia jadi tersiksa sendiri. Kerugian. Semakin kufur. Ya. Alhamdulillah. Nah, makanya kita bisa. Enggak apa-apa, Bu. Ya. 1 ayat aja boleh, apalagi 11. Baca apa? Ya. Iqra ma tayassara minal Quran. Boleh baca ya yang kita anggap mudah dari Al-Quran. Boleh. Saya bacanya qul huwallahu aja, ya nggak apa-apa. Saya baca qul a'udzu binasa, ya nggak apa-apa kalau dia cuma hafal itu. Tapi usahakan untuk membaca yang lain di kalian waktu, ya. Nah gitu. Ya, insyaallah ini kita 2 ayat ini yaitu tentang orang yang ingkar pada ayat-ayat
Allah. Ya, jadi yang pertama yang menyebabkan kita ingkar adalah karena hati kita tidak mau memahami ayat Al-Quran. Telinga kita, kemudian mata kita, supaya tidak kafir, ya, supaya tidak ada kekafiran dalam diri kita, dihilangkan kafiran, maka apa? Sering dengarkan ayat Quran. Kalau kita nggak ngaji, ya minimal kita setel murattal, kan dengar ayat. Tapi nggak cukup itu, kadang-kadang butuh lihat, oh iya, kemudian memahami, oh iya, gitu. Ya, nah ini yang disampaikan, lebih kurangnya mohon maaf kalau ada kurangnya. Kalau ada yang ditanyakan, masih tanyakan. Iya. Ada menyimpang gitu kan. Iya. Kalau misalnya kan sekarang zakat kan lagi ramai tuh zakatnya yang untuk zakat profesi. Itu itu gimana ya Pak? Zakat profesi. Iya. Karena sendiri sudah menetapkan ya, kalau nggak salah itu kalau sekarang itu 80 sekian gitu, kalau dia alokasikan per bulan gitu, per bulan kan sekitar 150 sekian lah gitu, itu udah kena itu gitu. Nah itu gimana? Padahal kalau dari hukum asalnya sendiri zakat itu, untuk zakat mal itu kan ada 2 syarat, kan ada haul dan nisab dan haul ya, maksudnya ada jangka waktunya 1 tahun, maksudnya itu amalan 1 tahun sekali, sementara zakat dia sebulan sekali, itu gimana ya Pak? Ya, iya. Jadi begini, ya. Kalau orang dulu, perbedaan orang zaman dulu itu bekerjanya terbatas. Satu, pekerjaannya terbatas. Kalau nggak petani, nelayan, pedagang. Makanya mereka yang kena zakat. Kemudian juga beternak terbatas. Hanya binatang ternak aja yang biasa ya, kerbau, kambing, sapi. Nah, sekarang yang luar biasa adalah sekarang pekerjaan bertambah banyak. Nah, maka itulah lahir dari kias ini, yaitu zakat profesi. Petani yang hanya punya sekian petak, ya, menghasilkan 700 kilo gabah, mereka sudah kena zakat. Padahal kalau dihitung mereka itu dapat 4 bulan sekali. Sekarang kan paling setahun 3 kali ya, 4 bulan. Kalau per 4 bulan ternyata 700 kilo. Nah, 700 kilo hanya sekitar ya 500.000, misalnya anggap ya, 1 juta, cuma dapat 1 juta per 4 bulan, berarti sebulan cuma 250.000 udah kena zakat. Nah, bagaimana dengan orang yang dulunya memang tidak ada profesi itu, sekarang ada profesi dan pendapatan mereka besar. Contoh mungkin pengacara, dokter, yang sebulannya gajinya lebih besar. Akhirnya mereka kan nggak dapat zakat. Ya, karena mereka tidak termasuk dalam pekerja yang waktu lama itu, nggak ada. Maka dikiaskan dengan pendapatan. Nah, ngukur pendapatannya dengan apa? Apakah dengan zakat zakat barang emas, perak, atau dengan tumbuh-tumbuhan atau pertanian, peternakan? Maka yang tepat adalah perdagangan. Tapi emas dan perak ini, ya, perdagangan ini harus 1 tahun, ya kan? Nah, 1 tahun. Nah, sedangkan pendapatan sekarang ini tidak dihitung dalam 1 tahun, tapi per bulan. Karena kalau setahun, kadang-kadang kita lalai. Lalainya begini, Bu. Saya ingin tahu, zakat itu kan kelebihan, ya. Kita kadang-kadang mengeluarkan itu kan secukupnya. Tapi kecukupan kita ketika uang banyak itu berbeda. Ketika kita dapat gaji 50, anggap 0,5 juta sebulan, cukup kita adalah 0,5 juta. Tapi ketika gaji kita naik 1 juta, sebulan tetap juga habis. Nah, untuk menghindari itu, maka akhirnya ulama mensiasati. Yang penting kalau gaji kamu misalnya udah sekarang 10 juta, ya kan? 10 juta kalau kali 12 kali ya, jadi 120 juta. Jadi 120 juta. 120 juta di kadar emas ya. Oh, tidak mencapai nisab, berarti kamu tidak wajib zakat. Oh, sekarang
ternyata per bulan dia dapatnya 20 juta. Kali 12, 240 juta. Anggap gram emas itu, kalau dalam saldo mazhab itu ada 90 gram emas. Ya, ada yang 80, 85 hitungannya. Oke, 90 kok 3,6. Oke, berarti sekitar 200 juta. Kita dapat 240 juta. Atau boleh jadi lebih daripada itu. Kalau dokter dan sebagainya ya kan, sebulan lebih dari 20 juta. Nah, akhirnya supaya nggak repot dikeluarkan per bulan. Nah gitu. Jadi mereka garis besar dulu. Oh ya, zakat mereka sekian. Oh dia, nanti dicicil, dipotong per bulan. Nah gitu. Jadi untuk menyiasati itu supaya mereka tidak lalai. Nah gitu. Ya. Nah, jadi karena lahannya beda. Kenapa? Karena kalau orang dulu ya nggak apa-apa sedikit karena ada pertanyaan. Oke, dilihat surat Al-Baqarah ayat 267. Nggak apa-apa ya. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Boleh baca? Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Iya, jadi infakkanlah maksudnya itu apa? Ya, sedekahkan, bayarkan zakat dari hasil usaha yang baik. Maksudnya yang baik apa? Yang halal. Kalau ada yang nggak halal nggak perlu dah dijakatin. Sedekahin itu hanya money laundry. Nah, usaha di sini apa? Dulu terbatas, sekarang usaha banyak. Ya, pengacara dulu nggak ada usaha seorang pengacara profesi kan, nah itu kan bertambah. Jadi penafsiran itu bertambah. Jadi bukan agama yang bertambah, agama mah tetap, Al-Quran tetap, tapi penafsiran yang bertambah. Oh ya, Al-Quran bilang hasil usaha. Oh ya, sekarang usaha bukan hanya dagang, ya, tapi sebetulnya perdagangan juga. Dagang apa? Suara aja. Dagang suara. Ya, dagang apa? Wah, dagangan banyak ya, perdagangannya. Ya sama, bukan itu kan usaha. Usaha adalah sesuatu yang menghasilkan uang. Nah, disitulah diinfakkan. Dari itulah ulama kemudian kias. Makanya agama mengambil gini. Pokok hukum itu adalah Quran, sunnah, kemudian ijma sahabat, ya, ijma para ulama sepakat, kemudian kalau ndak kias. Nah dari kias inilah berkembang, ya, kias. Ya udah, karena udah dikeluarkan, udah dicicil, jadi udah nggak kena lagi. Ya, tapi kalau yang perdagangan murni kan dia nggak bisa diambil keuntungan kecuali per tahun kan hitungannya. Nah, maka dia tetap pakai per tahun. Ya, kambing, usaha kambing ya nggak bisa kecuali memang udah ketentuannya. Lebih dari 40, ya, lebih dari sekian baru ada zakatnya. Sapi lebih dari 30, unta lebih dari 5.
itu baru ada zakatnya. Ya ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana